Virus, termasuk corona. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang virus corona, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang apa itu virus. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau biasa kita sebut dengan parasit. Oh, bukan parasit yang itu maksudnya. Seperti parasit pada umumnya, mereka tidak memiliki kelengkapan penunjang hidup. Contohnya, tali putri. Dia tidak memiliki akar dan klorofil untuk membuat makanannya sendiri. Dia akan mengambil makanan inangnya sampai inangnya mati. Tanpa inangnya, virus akan mati dengan sendirinya. Namun saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan, virus akan berubah menjadi kristal yang disebut dengan virion. Virus adalah organisme subseluler yang ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus yaitu antara 25-300 nanometer atau ukuran virus sekitar 1 mm dibagi 100.000 bagian. Jika dibandingkan dengan ukuran sel darah manusia, sel darah merah berukuran sekitar 6-8 mikrometer atau sekitar 1:200 jika dibandingkan dengan virus. Atau bisa dikatakan ketika sel melihat virus seperti halnya kita melihat semut. Virus bukanlah makhluk hidup, namun juga bukan benda mati. Tak hidup, juga tak mati. Maksudnya, tanpa inangnya, virus seperti benda mati. Dia tidak dapat bergerak dan tidak dapat berkembang biak. Bagaimana cara memusnahkan virus? Sampai saat ini, ada beberapa hal yang belum bisa manusia lakukan, seperti memberantas nyamuk, tikus, kecoa, lalat, dan lain-lainnya. Padahal itu terlihat jelas dan mati saat kita pukul. Bagaimana dengan virus yang tidak terlihat? Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba memutuskan siklus hidup dan menghentikan perkembangbiakannya. Bagaimana caranya? Kita semua tahu bahwa virus adalah parasit, artinya tidak akan bertahan hidup tanpa inangnya. Untuk itu, jangan biarkan virus masuk ke tubuh kita, maka dia akan mati dengan sendirinya. Untuk kasus demam berdarah, penularannya melalui nyamuk, maka dengan mengurangi jumlah nyamuk, kasus demam berdarah akan segera turun. Untuk kasus corona sangat berbeda, karena persebarannya langsung. Maksudnya, media penularannya adalah manusia itu sendiri, seperti flu, gatal, TBC, atau belekan, atau banyak penyakit-penyakit lainnya. Maka, tidak bisa menggunakan metode yang sama dengan kasus demam berdarah. Hal yang bisa dilakukan adalah menjaga jarak dan tidak bersentuhan antara satu dengan yang lainnya, termasuk barang-barang yang telah tersentuh oleh orang lain.